Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Unang mabotca rohamuna, porsea mahamu di bebata, jala porsea mahamu diau. Saudara-saudara, perasaan hati yang gelisah ditandai dengan suasana yang tidak tentram, suasana hati yang merasa khawatir, suasana hati yang tidak tenang, suasana hati yang cemas, tidak sabar lagi dalam menantikan sesuatu. Jika nats kita mengajak dengan berkata, janganlah gelisah hatimu, itu berarti jangan merasa khawatir. Jangan hatimu gelisah, tentramkanlah hatimu, tenanglah, sabarlah, dan jangan cemas. Tidak dapat kita pungkiri dalam hidup kita sehari-hari pernah mengalami suasana hati yang merasa khawatir, tidak tenang, cemas, atau tidak sabar dalam menanti sesuatu yang belum jelas. Gelisah adalah sesuatu yang lumrah, dan itu menjadi suatu dinamika hidup. Yang menjadi masalah adalah gelisah yang berlebihan, dan ini akan berpengaruh buruk kepada kehidupan kita. Jika kita dalam kondisi sakit, jika terlalu gelisah secara berlebihan, ini akan berdampak memperburuk kesehatan kita. Jika kita mendengar ucapan dokter saat visitasi, kata-kata yang selalu diucapkan adalah mengajak untuk tenang dan memberi semangat, optimis mendapat kesembuhan. Demikian juga dalam perkara-perkara lainnya yang menghambat kehidupan kita, rumah tangga kita, bahkan mengganggu perkembangan perekonomian, bisnis, usaha, pekerjaan, dan aktivitas kita. Janganlah gelisah hatimu. Secara tersirat Tuhan Yesus Kristus mengingatkan para muridnya pada zaman itu dan mengingatkan kita di zaman ini. Hendaklah tetap tenang. Hendaklah kita selalu dalam suasana hati yang merasa tidak khawatir, tidak cemas, tetapi sebaliknya tetap tenang dan tentram dalam menantikan sesuatu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, Tuhan berfirman, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di sini Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita semua, percayalah bahwa segala sesuatu yang diberikannya kepada kita tidaklah seperti sesuatu yang diberikan oleh dunia kepada kita. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah merujuk kepada kuasa-Nya. Tuhan yang mencipta semesta alam. Tuhan yang mengatur segala ciptaannya. Sebab semuanya berada di bawah kekuasaan-Nya. Dalam Mazmur 62 ayat 8, Tuhan berfirman, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tuhan tidak hanya mencipta, tapi juga menumbuh kembangkannya dan terus memelihara ciptaannya. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa sebagai pencipta, Allah sesuai rencananya yang agung telah menciptakan segala sesuatu sesuai
dengan maksud dan fungsinya masing-masing dalam hubungan harmonis yang terintegrasi dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Percayalah juga kepadaku, mengajak kita untuk percaya juga kepada Dia, Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa, yang adalah Mesias dan Juru Selamat kita. Yohanes 14 ayat 11, Tuhan Yesus berfirman, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan supaya kita semua percaya kepadanya. Saudara-saudara, berbahagialah kita yang tidak gelisah, tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut. Tetap tenang di dalam penyertaan Tuhan, karena Dialah yang berkuasa di surga dan di bumi, yang sanggup menolong, melindungi, dan menyertai kita tepat pada waktunya. Berbahagialah kita dan semua pribadi lepas pribadi di antara kita yang percaya kepada Allah Bapa, pencipta jagat raya adalah Dia, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kita sembah, kita puji, kita muliakan, dan kita banggakan dalam nama segala nama, Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Dia adalah gunung batu, kubu pertahanan, dan tempat perlindungan kita yang aman sampai pada akhirnya selamanya. Dia adalah penebus dan juru selamat semua orang berdosa yang percaya kepadanya, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur atas berkat serta penyertaan Tuhan atas hidup kami yang kami lewati sepanjang malam hari hingga pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, firman-Mu mengajak kami untuk tidak gelisah, tetapi kami percaya kepada kuasa Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Bapa yang di surga, kuatkan kami untuk menghadapi banyak masalah, persoalan yang mungkin kami hadapi dari hari demi hari. Tapi kami yakin dengan berserah kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, maka kami akan tetap bersandar atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak gelisah, tidak khawatir di dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, kegiatan kami, kiranya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.